Java United. Nama ini akan berkompetisi di Liga 1 2026-2027. Inilah klub yang datang dari Maluku Utara atau sebelumnya disebut dengan Malut United. Dan kali ini klub ini menuju ke Jawa Tengah. Inilah klub yang semula dikabarkan akan menjadi Jateng United yang akhirnya menjadi Java United. Ya, mungkin nama Java United itu lebih menjual, teman-teman. Oke, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kemudian, akankah klub ini mendapat dukungan dari publik Jawa, khususnya Jawa Tengah, dan lebih khusus lagi adalah Semarang? Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di channel Telosport. Kita bahas, teman-teman, kenapa ini bisa terjadi Java United yang tadinya adalah Malut United. Malut United ini setelah berjalan selama 3 tahun dari sejak tahun 2023, ini sudah mendapatkan simpati dari publik Maluku Utara. Terlihat dari banyaknya penonton saat laga kandang di Stadion Kiraha. Penonton selalu penuh di Stadion Kiraha ini untuk mendukung Malut United. Dan juga secara kompetisi Malut United juga berada di papan atas yang bersandingan dengan klub-klub papan atas. Malut telah membangun fasilitas training ground juga di Ternate untuk pengembangan sepak bola usia dini, dan inilah yang disebut dengan Akademi Merah Putih yang dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu untuk bisa belajar sepak bola di Akademi Merah Putih ini. Malut United juga telah melakukan renovasi stadion yang investasinya tidak main-main. Ini miliaran, teman-teman. Jadi investasi yang sangat besar ini kenapa kok ujuk-ujuk ditinggalkan berpindah ke Jawa Tengah? Dan tentunya untuk membangun atau merenovasi stadion ini berpikirnya adalah untuk jangka panjang, tidak untuk 1 atau 2 musim saja, tapi jangka panjang. Tapi kenapa sesuatu yang telah dibangun, yang telah direnovasi, ini tiba-tiba di tahun 2026 ini Malut United akan mengikuti kompetisi di Jawa Tengah. Home base-nya adalah Jawa Tengah dan berubah nama menjadi Java United. Kira-kira apa alasannya, teman-teman? Jadi Java United hadir untuk berkontribusi terhadap sepak bola nasional. Nah, itu yang kita bisa temukan di dalam pemberitaan. Tapi ada pertanyaan selanjutnya, apakah untuk membangun sepak bola nasional itu tidak bisa dilakukan di Ternate? Nah, ini yang tidak kita temukan di dalam pemberitaan. Nah, teman-teman, kalau ada info valid boleh disampaikan di kolom komentar. Tapi kalau boleh menduga-duga ya, teman-teman, ya mungkin ada satu alasan tertentu, yaitu efisiensi, katakanlah. Karena kalau klub itu berada di luar Pulau Jawa, sementara banyak klub-klub dari Jawa, ini klub-klub luar Pulau Jawa, katakan di Ternate ini ataupun di Papua, itu akan berdampak pada banyaknya biaya operasional untuk melakukan laga tandang terutama di Jawa gitu, dengan klub-klub yang ada di Jawa. Nah, mungkin Malut United bisa jadi dengan alasan efisiensi dalam menjalankan laga tandang, teman-teman. Nah, adakah alasan lain selain efisiensi? Nah, jadi kalau masalah efisiensi itu hal yang mungkin bisa diatasi oleh sebuah klub kaya, saya pikir ya, teman-teman. Tapi ya itu jadi alasan juga gitu. Tapi ya, adakah alasan yang lain? Apakah terkait dengan kondisivitas ataupun kenyamanan?
Karena di era sepak bola modern tentunya klub itu harus mengarah kepada industri. Klub itu harus mendatangkan income yang bisa menutup biaya operasional dan juga berorientasi profit juga gitu. Ngapain bikin perusahaan kalau tidak berorientasi pada profit itu. Nah itu teman-teman. Kalau memang ada info valid berkaitan dengan alasan lain, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, yang kedua, akankah Java United ini mendapatkan dukungan dari publik Jawa? Publik Jawa karena namanya Java United. Kalau berbicara Java berarti kan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terbentang dari ujung kulon, dari Banten, Jakarta itu tuh juga termasuk Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah ini kalau berbicara Pulau Jawa ya sebesar itu. Apakah Java United ingin basis supporternya itu seluruh Pulau Jawa? Tentunya ini tidak bisa sepenuhnya teman-teman, karena banyak klub-klub yang berasal dari Pulau Jawa. Kemudian Java United ini mengerucut pada suku Jawa misalkan. Kalau suku Jawa berarti kurang lebihnya ya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah itu suku Jawa. Akankah Java United ini mendapatkan simpati dari suku Jawa, ataukah hanya terpusat pada Jawa Tengah? Jawa Tengah juga sudah cukup besar, dari mulai Brebes, Cilacap sampai ke Sragen, Wonogiri, itu Jawa Tengah itu. Akankah seluruh kabupaten Jawa Tengah ini akan mencurahkan dukungannya kepada Java United ini, atau spesifik ke Semarang dan sekitarnya? Karena klub ini akan menggunakan Stadion Jatidiri yang ada di Semarang sebagai kandangnya. Nah, berarti suatu keharusan bagi Java United harus mendapatkan simpati atau didukung oleh publik Semarang gitu. Sementara di Semarang sendiri sudah ada klub yang legendaris, walaupun musim depan tidak bermain di Liga 1, namun bermain di Liga 2, yaitu PSIS Semarang, yang sudah memiliki basis supporter yang besar karena ini tim legendaris yang telah memenangkan kompetisi juga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun di musim lalu dan juga musim depan masih belum beruntung, jadi baru bisa bermain di Liga 2. Nah, akankah Java United ini mendapatkan dukungan dari publik Semarang yang sudah ada klub? Bisa nggak bersinergi dengan PSIS Semarang untuk memajukan sepak bola di Semarang dan sekitarnya tentunya? Java United tentunya akan memiliki tantangan berat karena harus memulai dari nol. Basis supporter yang dibangun di Ternate itu sebenarnya sudah cukup besar dan tinggal melanjutkan saja. Namun ternyata keputusan dari Malut United harus pindah ke Jawa Tengah. Dalam hal ini adalah pindah ke Semarang. Dan tidak mungkin juga kalau kepindahan ini tidak diiringi dengan perubahan nama, karena Malut identik dengan Maluku gitu, Maluku Utara gitu. Nah, di Jawa Tengah tidak bisa memakai nama itu, makanya diganti dengan pada awalnya Jateng United, namun ternyata diganti dengan Java United. Dan ini memang lebih menjual teman-teman. Java United lebih bisa cepat dikenal di publik dan juga mungkin secara internasional juga lebih cepat untuk dikenal, karena Jawa ini sudah cukup terkenal. Pulau Jawa ini terkenal bisa sampai ke mancanegara itu. Dan tantangannya di awal, tantangannya tentunya Java United harus cetak prestasi. Jadi nanti Java United harus menjadi klub papan atas di Liga 1 gitu. Jangan sampai tenggelam
di papan bawah, bahkan terdegradasi ke Liga 2. Ini jangan sampai kalau ingin klubnya berkibar. Begitu, harus cetak prestasi. Karena dengan mencetak prestasi, Java United berada di papan atas di kompetisi musim depan, maka publik secara otomatis akan memberikan dukungannya itu, karena klub ini berprestasi. Kalau nggak berprestasi, jangan berharap publik Semarang dan publik Jawa Tengah akan memberikan dukungannya, begitu. Jadi ini ibaratnya adalah jualan pertama yang kalau produk itu dibeli, ya tentunya nanti akan mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman dari si customer ini untuk bisa menyukai produk yang dijual. Dan tentunya brand Java United ini harus mendapatkan awareness dari publik Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Java United harus bisa bersinergi dengan kelompok supporter. Publik Jawa Tengah harus tertarik, ya, sekali lagi tertarik pada brand Java United. Karena tidak mudah untuk bersinergi ini kalau di situ orang-orang masih pada loyal terhadap PSIS Semarang itu. Jadi belum tentu itu bisa dilalui dengan mudah. Ini butuh waktu, tentunya pembuktiannya ada di musim pertama nantinya berkompetisi yang Java United berkandang di Jawa Tengah, teman-teman. Kemudian ada tantangan berikutnya, yaitu ya faktor-faktor lain gitu yang ada di dalam proses pengembangan Java United, yaitu pengembangan industrialnya. Jadi marketingnya harus benar-benar bagus, harus benar-benar kreatif, bisa menjual brand ini, bisa mengaktifkan brand ini melalui mungkin atribut-atribut yang dijual gitu. Untuk tahun pertama mungkin penjualan nggak akan terlalu banyak karena belum ada pembuktian bagi publik Jawa Tengah, bagi supporter yang dibentuk nantinya itu belum terbukti bahwa klub ini hebat gitu. Jadi yang ada dalam proses pengembangannya nanti yaitu tim-tim kreatif itu harus keren, bisa menjual merchandise, bisa menjual terutama ya untuk mengembangkan brand Java United ini. Dan logonya juga mudah untuk dimengerti, untuk dikenali oleh publik. Oh, ini ternyata di Jawa Tengah ada klub sepak bola. Jangan sampai nanti justru ada hal-hal negatif yang muncul dari keberadaan klub ini gitu. Misalkan klub ini dianggap klub siluman, ujuk-ujuk datang ke Jawa Tengah, ujuk-ujuk bermain di Liga 1 tanpa mengetahui sejarahnya. Makanya sejarahnya juga harus positif, dibuat, dipublikasikan, itu harus positif. Jangan sampai justru malah menjadi blunder bagi klub itu sendiri. Oke teman-teman, terlepas dari persoalan kenapa Malut United pindah ke Jawa Tengah, ya hal ini tentunya sudah disahkan dalam Kongres PSSI pada tanggal 3 Agustus kemarin, dan ini bersamaan dengan klub Isen Mulang FC yang sekarang bermarkas di Kalimantan Tengah di Palangkaraya, dan juga beberapa klub yang ada di Liga 2 juga disahkan di dalam Kongres PSSI ini, yaitu berkaitan dengan perubahan kandang klub dan juga perubahan nama. Oke, kita lihat saja bagaimana klub ini akan berkompetisi di musim depan, dan kita lihat apakah klub ini bisa berkembang. Nanti kita bersama-sama saksikan di musim depan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.